kamu bayangkan bahwa wilayah Asia Tenggara dulu adalah satu daratan luas yang bernama Sundaland? Hah? Emang iya? Jadi guys, ribuan tahun yang lalu, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya bukanlah kepulauan terpisah, melainkan bagian dari satu benua purba. Daratan ini terbentuk saat zaman es guys, ketika permukaan laut jauh lebih rendah. Namun, sekitar 11.000 tahun yang lalu, lapisan es mencair, dan perlahan-lahan air laut naik menenggelamkan Sundaland, membentuk kepulauan yang kita kenal sekarang. Banyak ahli menduga Sundaland menyimpan peradaban kuno yang hilang guys. Beberapa teori bahkan mengaitkannya dengan cerita Atlantis di timur. Sayangnya, karena kini sebagian besar wilayahnya berada di bawah laut, bukti nyata sulit ditemukan guys. Hingga sampai sekarang, Sundaland masih menjadi misteri besar bagi dunia arkeolog dan geologi. Mungkinkah rahasia masa lalu umat manusia tersembunyi di darat laut Asia Tenggara? Coba komen di bawah. Kalian tahu gak guys, ada pulau yang hilang, tapi muncul lagi setelah 80 tahun. Kok bisa? Ya, di tahun 1930-an, sebuah pulau kecil bernama Sandyland pernah muncul di peta antara Australia dan Kaledonia Baru. Pulau ini bahkan sempat dicatat oleh pelaut dan penjelajah dunia. Tapi guys, saat ilmuwan datang untuk memeriksanya di zaman modern, pulau itu nggak ada. Yang ada cuma laut kosong ternyata. Kok bisa gitu? Jadi ternyata guys, pulau itu hilang bukan karena lenyap secara magis, tapi karena kemungkinan kesalahan pencatatan atau ilusi visual dari gumpalan batu karang dan pasir terapung. Jadi, selama 80 tahun pulau ini dianggap ada, padahal nggak pernah ada sebenarnya guys. Tapi guys, ada juga nih pulau lain yang benar-benar muncul kembali setelah lama hilang. Misalnya di Jepang dan di Pakistan guys. Karena pergeseran lempeng bumi atau letusan gunung bawah laut, tanah bisa terangkat dan membentuk pulau baru di tempat yang dulunya cuma lautan. Kok bisa ya guys ya? Kalian tahu gak sih guys, kalau misalnya ada makhluk laut raksasa dalam catatan kapal kuno? Dalam jurnal pelaut abad ke-15 hingga ke-19, sering muncul kisah tentang pertemuan dengan makhluk laut berukuran luar biasa. Dari cumi-cumi raksasa hingga ular laut sepanjang puluhan meter guys. Wow! Salah satu legenda terkenal adalah Kraken, monster laut dari mitologi Nordik yang digambarkan mampu menenggelamkan kapal dengan tentakel raksasanya. Catatan lain dari nelayan Inggris dan Portugal menyebutkan adanya bayangan besar di laut yang mengikuti kapal selama berhari-hari sebelum akhirnya menghilang di kedalaman. Ilmuwan modern percaya bagian dari cerita ini mungkin didasarkan pada pertemuan nyata dengan cumi-cumi raksasa, Architeuthis-duck, atau paus sperma yang melindungi wilayahnya. Namun, meski banyak yang hanya legenda, kisah makhluk laut raksasa tetap memicu rasa takut dan kagum terhadap misteri samudra yang belum sepenuhnya kita jelajahi. Ngomong-ngomong tentang lautan, kalian tahu gak sih guys, kalau misalnya air laut gak pernah beneran biru? Pernah gak sih kamu berpikir, kenapa ya laut kelihatannya warna biru nih? Padahal ketika kita mengambil air laut itu, ya warnanya transparan gitu. Gak ada warnanya. Rahasianya ada di cara cahaya matahari berinteraksi sama air. Warna biru adalah gelombang cahaya yang paling sedikit diserap oleh air guys. Jadi dia dipantulkan balik ke mata kita. Makanya laut kelihatan biru kan? Tapi aslinya air itu tidak punya warna kuat guys. Kalau dalam jumlah sedikit, ya bening-bening aja ya kan? Jadi warna laut itu bukan bawaan air, tapi hasil trik sulap dari cahaya dan kedalaman. Semakin dalam lautnya, semakin pekat warna birunya. Jadi gitu guys. Ada yang baru tahu? Coba komen di bawah. Kalian tahu nggak guys, kalau misalnya ada gunung api tersembunyi di dasar lautan? Hah? Kok bisa? Maksudnya? Ya, jadi gini nih.
Di dasar laut ada ribuan gunung api raksasa yang kebanyakan belum pernah dilihat manusia. Beberapa masih aktif dan bisa meletus, menciptakan gelembung raksasa atau bahkan memunculkan pulau baru, guys. Ledakan gunung api bawah laut juga bisa memicu tsunami besar yang menghantam daratan ribuan kilometer jauhnya. Tapi sayangnya, teknologi kita belum cukup canggih untuk memantau semuanya, yang artinya ada ancaman besar yang diam-diam mengintai dari bawah. Kalian tahu nggak, kalau misalnya selama ini ada hujan berlian, guys? Hah, kok bisa? Bukannya hujan itu cuma air? Nah, jadi guys, di planet raksasa seperti Jupiter dan Saturnus, tekanan atmosfer yang ekstrim bisa mengubah karbon menjadi berlian yang jatuh seperti hujan. Loh, kok bisa? Ya, prosesnya dimulai dari petir yang memecahkan petana di atmosfer. Lalu, karbonnya berubah menjadi grafit dan akhirnya menjadi berlian deh. Jadi, menurut kalian, mending hujan air atau hujan berlian nih? Coba komen di bawah.